Psikolog, NIM 2017-12-0139, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank milik perusahaan, baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dapat berupa uang logam, cek atau wesel pos, uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang. Baik, yang berikut sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud, yaitu oleh pihak pembayar. Dan yang kedua, pengeluaran kas dengan cek direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan yang direkam dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek user, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakan cancel cek sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Di sini, adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu yang pertama, dengan bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen. Di samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur, dokumen sumber bagi pencatat berkurangnya utang. Yang kedua, dengan cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran, yaitu cek user membuat atas nama dan cek user membuat cek atas unjuk. Berikut catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap, yaitu lunas oleh fungsi kas. Dalam pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang berikut, register cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar para kreditur perusahaan atau pihak lain. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Yang berikut, sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil untuk pengeluaran kas dengan uang tunai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, sistem saldo berfluktuasi. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu A. Pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. B. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil sehingga tiap saldo rekening ini berfluktuasi. C. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, imper system. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan sebagai berikut. A. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil.
Saldo rekening dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo tersebut dinaikkan atau dikurangi. B. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal. Yang ke C. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Dalam metode import system dan sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan melalui 3 prosedur, yaitu yang pertama, prosedur pembentuk dana kas kecil, yaitu dimulai dengan adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan ke dalam dana kas kecil dan tujuan pembentuk dana tersebut. Yang kedua, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, yaitu dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Jika dana kas kecil sudah menipis saldonya, pemegang dana kas kecil mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Berikut fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yaitu yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yaitu untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Fungsi ini mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi, yaitu bagian utang. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan, jika perusahaan menggunakan voucher payable sistem bagi utang, kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kas mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintahkan otorisasi atas cek dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi, pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, pembuatan bukti kas keluar, dan yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang berikut, melakukan verifikasi kelengkapan dan keaslian dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuat bukti kas keluar. Yang keempat, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi rekening kas dalam buku besar. Yang berikut, melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Baik, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian penambahan aktiva tetap, bila mana selama periode yang akan datang perusahaan merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan memperbesar pengeluaran. Yang berikut, pembayaran upah tenaga kerja langsung. Makin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran kas yang akan. Berikut unsur-unsur pengendalian intern organisasi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Yang ketiga, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang kelima, pencatat dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar
yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Berikut mungkin teman-teman bisa melihat contoh flowchart dari akuntansi pengeluaran kas, yang dimana bagian supplier membuat faktur rangkap 2, satu lembar dikirimkan ke bagian pembayaran, dan 2 lembar disimpan sebagai arsip. Yang berikut, bagian pembayaran menerima faktur 1 lembar dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK 2 rangkap, 1 dikirim ke manajer dan 2 lembar disimpan sebagai arsip. Yang berikut, manajer menerima SPPK 1 lembar. Berdasarkan SPPK 1 lembar tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK 3 rangkap, di mana 1 lembar beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, 2 lembar dikirimkan ke bagian akuntansi, dan 3 lembar disimpan sebagai arsip. Berikut, bagian pembayaran menerima BKK 1 lembar beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP 2 rangkap, 1 dikirim ke bagian pembayaran dan 2 lembar disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP 1 lembar, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP 2 rangkap, di mana 1 lembar dikirim ke bagian akuntansi dan 2 lembar disimpan sebagai arsip. Yang berikut, berdasarkan BKK 2 lembar dari bagian pemegang kas dan LP 1 lembar dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK 2 rangkap. 1 lembar dikirim ke manajer dan 2 lembar disimpan sebagai arsip. Demikian penjelasan dari saya tentang akuntansi pengeluaran kas. Di sini saya sadar bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama mengisi kekurangan tersebut. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.